Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Kerajaan Cirebon. 1. Masa awal. Kerajaan Cirebon adalah sebuah kerajaan Islam ternama di Jawa Barat dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Pada abad ke-15 dan 16 Masehi, saat pemerintahan Pakungwati diserahkan kepada Syarif Hidayatullah, beliau memerintah Pakungwati dan mengembangkan daerah Cirebon menjadi kerajaan dan melepaskan diri dari kerajaan Pajajaran. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antar Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuatnya menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda, sehingga tercipta kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Bukti-bukti atau sumber sejarah. Pabad Cirebon yaitu karya sastra sejarah yang ditulis pada abad ke-19 di Cirebon, menceritakan tentang perkembangan Kesultanan Cirebon pada awal waktu penjajahan Belanda di Pulau Jawa. Sebagian besar isi dari abad ini menceritakan tentang Sunan Gunung Jati selaku penyebar agama Islam di Jawa Barat yang juga memberikan kejayaan di Kesultanan Cirebon. Pabad Cirebon ditulis menggunakan huruf Arab dan bahasa Jawa Cirebon. Cerita Caruban Purwaka Nagari karya Pangeran Dipatika Cirebon ditulis pada tahun 1702 Masehi. Naskah ini terdiri dari 39 bagian yang menceritakan perkembangan Cirebon, perjalanan hidup para petinggi kerajaan beserta keluarganya, dan juga menceritakan silsilah keluarga kerajaan. Catatan Tom Pires yang mengunjungi Cirebon pada tahun 1513 yang berjudul Suma Oriental. Pires memberikan informasi mengenai keadaan ekonomi dan politik di Jawa pada masa paruh pertama abad ke-16. Ia menyebut 5 pelabuhan utama kerajaan Sunda, adanya pelabuhan di Cirebon, dan pengaruh Demak terhadap wilayah barat Pulau Jawa. Kehidupan masyarakat. Politik yang terjadi pada Cirebon berawal dari hubungan politiknya dengan Demak. Kehidupan politik pada kala itu juga dipengaruhi oleh beberapa konflik yang terjadi. Ada konflik internal dan menjadi pasal POC. Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan jalur laut, di mana terletak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar Cirebon. Kehidupan sosial kerajaan Cirebon berkembang. Cirebon tidak lepas dari pelabuhan, karena pada mulanya Cirebon memang sebuah bandar pelabuhan, maka dari sini tidak mengherankan juga kondisi sosial di kerajaan Cirebon juga terdiri dari beberapa golongan, di antara golongan yang antara lain golongan raja beserta keluarganya, golongan elit, golongan non-elit, dan golongan budak. Secara luas, Islam memberikan warna baru dalam upacara yang biasanya disebut kenduren atau selamat. Cirebon memiliki beberapa tradisi ataupun budaya dan kesenian yang hingga sampai saat ini masih terus berjalan dan masih terus dilakukan oleh masyarakat. Raja yang memerintah dan peristiwa penting. Tahun 1445 sampai 1479, Pangeran Cakrabuana atau Sultan Cirebon pertama mendirikan Istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan Cirebon, sehingga dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1479 sampai 1568, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Sunan Cirebon kedua sebagai penyebar agama Islam di Jawa Barat setelah wafat, terjadilah kekosongan jabatan pimpinan tertinggi Kerajaan Islam Cirebon. Ia mendapat gelar Tumanggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah.
Pada tahun 1568 sampai 1570, Fathillah atau Sunan Cirebon ketiga mengisi kekosongan pemegang kekuasaan. Tahun 1570 sampai 1649, Penembahan Ratu pertama Sultan Cirebon keempat, nama asli Pangeran Emas Putra. Tahun 1649 sampai 1677, Panembahan Ratu kedua atau Sultan Cirebon V, nama asli Pangeran Rasmi atau Pangeran Karib. Masa kejayaan atau bukti dan faktor. Cirebon menjadi salah satu kota dagang dan pelabuhan ekspor-impor di pesisir utara Jawa, baik dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya. Faktor kemajuan. 1. Dipimpin oleh Syarif Hidayatullah. 2. Letak yang strategis. 3. Pelabuhan yang ramai. 4. Sumber daya alam dari daerah pedalaman. Masa keruntuhan, bukti dan faktor. Kesultanan dibagi menjadi dua kekuasaan, yakni Kesultanan Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman. Perselisihan antar kedua kesultanan dan adanya campur tangan politik VOC Belanda. Peninggalan Keraton Kasepuhan Cirebon, pusat pemerintahan dari Kesultanan Cirebon pada masa silam. Keraton Kanoman didirikan oleh Sultan Anom pertama pada tahun 1678. Keraton Kacirebonan, keraton terkecil. Masjid Agung Sang Cipta Rasa didirikan hanya dalam waktu 1 malam saja. Masjid Jami Pakucen didirikan oleh Sunan Amangkurat pertama. Makam Sunan Gunung Jati, barang warisan budaya yang menurut sejarah dibawa oleh istri Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cina, yaitu Putri Ong Tien. Terdapat 9 pintu menuju makam Sunan Gunung Jati. Sekian dari saya, maaf terdapat bila kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.